Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya kakek perkasa si Bapak Kaan. Karena di video sebelumnya kan saya berkunjung ke rumahnya beliau, mendapat informasi dari Mr. Dajar. Konon katanya kemaluannya Bapak Kaan itu sampai membusuk, mengeluarkan darah dan juga nanah. Tapi Bapak Kaan ini kan terkenal akan racikan-racikan herbalnya, jamunya teman-teman. Jadi beliau ini sekarang sedang meracik ramuan atau ramuan-ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit di kemaluannya tersebut yang sampai mengeluarkan darah dan juga nanah. Apa saja sih resepnya, ramuannya? Simak terus, ikutin terus perjalanan saya menuju rumahnya Bapak Kaan. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan jangan sampai adanya video ini, ya bagi kalian yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangnya video ini melalaikan atas tujuan kita hidup di dunia ini atau kewajiban kita hidup di dunia ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju rumahnya Bapak Kaan. Nah ini ya perjalanan menuju rumahnya si kakek perkasa teman-teman. Jalan setapak kayak gini dan ini pemandangan, wow, awan langitnya itu sangat indah banget. Nah itu para petani yang sedang mengangkut hasil panennya di sini, mungkin sekarang lagi panen jagung. Nyedak jagung Pak, pare. Pare. Oh, nyedak pare. Punten Pak ya. Ah ini teman-teman, pemandangannya indah banget ya. Di tadinya belum ini. Kayaknya baru saja ditanami. Jadi di sini tuh tidak barengan ya. Kalau ini mah udah panen, ya ini mah udah mulai menanam. Di sana mah ada tanaman jagung. Beda-beda ya. Nah itu para petani itu yang sedang istirahat makan siang mungkin ya teman-teman, makan bareng. Tuh kayaknya pakannya ada tuh. Oke, saya sambil tarik nafas dulu ya teman-teman. Maklum nafas kretek ini jarang olahraga ya, jadi kayak gini. Tuh rumahnya Bapak Kaan. Bukan rumah sih sekarang mah, rumah Pak Kaan udah punya rumah yang baru ya teman-teman, di daerah apa sih? Saya lupa lagi, daerah Kecamatan Lamasugi deh. Kalau ini kan masuknya ke wilayah Kecamatan Banterujek. Ini mah jadi tempat singgah sekarang mah. Dimana Pak Kaan meracik jamuan kuat. Anginnya besar banget lah teman-teman. Dan ini pemandangannya sungguh luar biasa indah banget ya teman-teman. Tadi perjalanan saya dari sana tuh, dari bawah sana.
Wah, ini teman-teman perubahannya sungguh luar biasa ya. Karena saya udah agak lama tidak kesini ini. Sekarang saya juga kaget nih ada kolam ikannya di sini, dan ini WC-nya ya cukup lumayan lah daripada yang dulu. WC pakaan itu di sini ala kadarnya. Nah, ini rumahnya juga sekarang mah udah mendingan, ada balandongan. Nah, ini pakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini Bapak Kaan nih bawa kopi banyak banget nih sekarang, Kopi banyak Presko, uang. Bapak Kaan nih, kopi Presko. Gimana kabarnya King? Baik. Salaman dulu dong. Baik, alhamdulillah ya. Pak Kaan, saya ikut senang. Pak Kaan hidupnya sekarang mah agak beda dari yang dulu. Kalau dulu mah sebatang kara sambil pegang tangan, udut juga bukan jarum coklat tapi bako ya Pak Kaan. Kalau sekarang mah ada perubahan ya Pak Kaan ya? Kopinya berantai-rantai. Oke, siap. Ini Presko, pabrik Presko, saya minta hadiah buat saya. Kopi Presko nih. Oke, udah itu mah jangan diiklanin lah. Bukan iklan, saya suka minum ini. Oke, Pak Kaan nih pengen ngobrol, boleh nggak? Apa nyeduh kopi dulu? Boleh, sambil santai Pak Kaannya ya. Santai aja dulu. Karena saya yuk Pak. Oke, Pak. Nah, jadi teman-teman ini sekarang tempat singgah Pak Kaan, karena Pak Kaan sekarang udah punya baru ya Pak Kaan yang lebih layak ya, alhamdulillah. Ini mah hanya sekarang juga perbedaannya cukup luar biasa nih, dalaman rumahnya dulu mah nggak gini teman-teman. Sekarang mau banyak makanan tuh, wah. Dulu mah seala kadarnya, tahu kan pertama sekali saya datang ke sini ke rumahnya Bapak Kaan waktu waktu becek-becekan di sini tuh Pak Kaan tuh kayak mengenaskan lah pokoknya, belum kayak gini, memprihatinkan. Kalau sekarang mah udah ada buat orang-orang yang datang nih. Oke, siapa kan? Yap. Nah, kan di video sebelumnya kita sudah menceritakan perihal Pak Kaan pernah mengalami penyakit kemaluannya sampai membusuk, mengeluarkan darah dan juga nanah. Sekarang karena di video sebelumnya kan saya Pak Kaan mau menceritakan bagaimana menyembuhkannya dengan obat apa, saya larang. Nanti aja di video berikutnya selanjutnya. Nah, ini di video ini Pak Kaan boleh menjelaskan atau menceritakan obat herbal apa saja sih yang digunakan sama Bapak Kaan sehingga kemaluan Bapak Kaan yang tadinya membusuk atau buruk ya kalau dalam bahasa Sunda, mengeluarkan darah dan juga nanah, bisa sembuh. Mungkin para penontonnya Rizkuna Channel yang mempunyai penyakit seperti itu yang pernah dialami Pak Kaan, boleh disimak nih cerita obat herbalnya dari leluhur Pak Kaan, dari gurunya Pak Kaan. Oke, Pak Kaan silakan. Kalau nggak salah ada 4. Yang ke satu daun pecah beling. Daun pecah beling. Suka ada di pagar-pagar kota, ada di pagar halaman. Oke. Yang kedua kumis kucing. Kumis kucing itu yang barangkali di setiap kampung ada. Itu di pagar juga suka ditanam. Yang kedua, yang ketiga telur ayam. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung yang ketiga. Itu... Yang keempat itu waluh siem. Itu yang keempat. Obatnya itu. Kalau telur ayam kampungnya yang diambilnya kuning telurnya. Yang kuningnya aja. Karena itu yang putihnya suka merusak mata kalau orang bekerja berat. Suka merusak mata. Jadi yang kuningnya saja. Yang kuningnya saja. Itu diredos, ditumbuk sampai halus. Itunya waluh siamnya itu diparut. Diperas di airnya aja, disatukan sama itu. Baru dikucek, diembunkan, diminum pagi-pagi. Itu ada doanya. Itu apa saja tadi deh? Pecah beling. Pecah belingnya digimanain Pak Kaan? Digimanain supaya jelas? Ditumbuk, disatukan sama pecah beling, kumis kucing. Jadi pecah beling sama kumis kucingnya itu ditumbuk, disatukan. Terus sama air waluh siam, terus telur kalau udah jadi itu dicampur. Enggak istilahnya digodok dulu atau di itu biar enggak digodok. Itu air putih yang dingin. Oh, pakai air putih yang dingin. Enggak harus direbus enggak. Yang penting yang matang, air putih yang dingin. Kalaupun air mineral enggak apa-apa, tapi yang dingin itu diembunkan. Tapi 4 itu yang tertera di video ini semuanya ada 5.
5 itu cuma itu nggak mau unjukin saya. Jampe-jampenya ya, Jampe-jampe rahasia takut, itu. Takut itu nggak apa itu salah Oke. menjalankan. Oke. Berarti kalau jamu kuat mah kan kita bikin jamu kuat di sampai mendidih dulu ya, sampai beberapa jam. Kalau ini mah enggak. Jadi caranya teman-teman, kalian yang barangkali yang mempunyai penyakit dibilangnya apa ya, HIV atau apalah atau ya, atau apa itu pokoknya yang mengeluarkan darah dan juga nanah, itu kalian siapkan pecah beling, terus kumis kucing, kuning telur, sama waluh siam. Untuk kumis kucing, pecah beling, dan waluh siam ditumbuk sampai halus. Setelah halus dituangkan ke dalam gelas, dicampur air dingin, air mineral ya. Terus dicampur sama kuning telur. Lalu kalian embunkan. Misalkan kalian bikin jam 7 malam, taruh di depan rumah atau di belakang rumah, cari tempat yang aman yang tidak terganggu sama hewan ya Pak ya, seperti kucing dan juga yang lainnya. Diembunkan selama 1 hari 1 malam. Ketika bangun tidur berarti langsung minum dihabiskan. Dan alhamdulillah penyakit pakaan sampai sembuh ya Pak kan ya. Itu sampai berapa hari minumnya, sampai berapa kali kan, gitu? Lahir saya hari Jumat 6 hari, tapi baru 4 ke 5 harinya itu udah nggak terasa. Udah nggak terasa. Tapi terus saja lanjut sebelum itu habis 6 hari. Misalnya hari Jumat lahirnya itu nafsunya kan 6. Terus sebelum 6 hari, sesudah 6 hari baru berhenti. Nggak datang lagi. Ada lagi tuh buat jaga-jaga. Sesudah dia atau saya itu kedatangan penyakit itu, akhirnya saya buka buku lagi. Itu buat jaga-jaga kalau mau main sama cewek sama siapapun. Di lain waktu apa itu? Seperti kalau udah jam 12 ke situ. Itu kan jangan, kata kakek saya. Apalagi jam 1, jam 2 sampai jam 3 itu udah jangan bersetubuh sama perempuan, apalagi sama perempuan orang. Itu ada buat jaga-jaga. Ini yang dari sini nih. Gini terus diolesin ke itu pistol kita. Kemaluan ya, ke pistol, ke senjata laki-laki itu. Jadi dari telinga, kotoran dari telinga. Tempat air kencing itu ke suka keluar itu. Dari telinga itu buat jaga-jaga penyakit yang dari cewek. Kalau mau main sampai jadi ini mah teman-teman, ini mah enggak. Jadi bukan kita berarti mengajarkan yang tidak benar. Jadi bagi kalian yang suka jajan mungkin ke perempuan lain, karena maaf dulu Pak Kan, saya bentar dulu ya. Jadi untuk penjagaan, biasanya kan yang mempunyai penyakit HIV/AIDS dan itu teh yang menularkan itu perempuan yang sering bersetubuh, dengan lawan jenis ya Pak Kan. Karena barangkali lawan jenis kalian sering bersetubuh dengan laki-laki lain atau perempuan lain, caranya dengan lorek dari kuping kita ya, kotorannya itu lalu dioleskan ke kemaluan kita. Insya Allah tidak perlu pakai kondom ya. Tapi itu bukan dikhususkan kan untuk yang suka main jajan sama perempuan lain. Sekalipun sama bini kita, perempuan kita, karena itu penyakit enggak di semua orang yang enggak baik. Kadang-kadang yang pakai kerudung itu punya penyakit juga. Melainkan lebih parah dari orang-orang tersebut itu. Kadang-kadang, maaf bukan saya menghina orang-orang. Kadang-kadang penyakit itu enggak di dokternya, enggak di kiainya, enggak di ustadahnya, itu penyakit pasti ada. Karena kita manusia, bukan Tuhan. Itu penyakit. Kira kita pelacur, penyakit gitu ada. Kadang-kadang pelacur itu suci, enggak punya penyakit. Tapi orang-orang yang bukan suci berarti bersih lah, tidak ada penyakit. Sama aja kan? Beda kan, kalau suci itu berarti kan, mohon maaf ya, karena bukan kalau wanita kayak gitu kan istilahnya gimana lah. Udah lah pokoknya pada intinya gitu aja lah. Sok lanjut ceritanya lah. Ya misalkan itu jangan, kadang-kadang itu pelacur tapi nggak punya penyakit, orang yang nggak menjalankan lacur, hanya melayani suaminya tapi punya penyakit seperti itu. Makanya penyakit itu siapa aja pasti punya. Pasti nggak punya. Oke, teman-teman boleh Pak, silahkan lewat dulu. Nah, gimana Pak Kan?
Ya itu masalah penyakit. Oh, jadi ini mah bukan mengajarkan yang tidak baik. Tapi kalau misalkan gini, mohon maaf Pak Kaan, kebanyakan kan orang-orang kalau misalkan tidak kalau pakai kondom nih buat penjagaan supaya tidak terkena penyakit tersebut Ya. dan juga supaya tidak hamil. Ya. Kalau pakai kotoran dari kuping kita itu bisa hamil nggak? Kalau masalah hamil yang Ya, penting tetap. itu lain. Tetap. Kalau masalah hamil itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Ya berarti tetap kan gitu. Kan kalau istilahnya kan kalau pakai ini mah pakai kondom mah jadi sperma dari laki-lakinya itu tertahan. Kalau ini mah gimana, tertahan nggak? Enggak Tetap, berarti itu mah hanya penjagaan buat penyakit. Buat penyakit gitu. Oke. Kalau buat anak begini, kalau nggak mau punya anak gampang. Itu ada jamunya. Udah, itu mah nantinya nantinya bakal dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Iya, betul. Udah, cukup aja seperti itu aja, berarti hanya untuk mengobati. Ini mah juga semoga bukan berarti apa ya, kalian seenaknya karena ada obatnya untuk penyakit HIV/AIDS enak aja terus main-main sama perempuan. Ini mah bukan ya. Bagi Pak kalian yang mempunyai penyakit seperti itu, yang sampai kemaluannya mengeluarkan darah dan juga nanah akibat keseringan bermain dengan wanita lain. Nah, tadi obat-obatnya disebutin sama Pak Kaan. Kalau pecah belingnya berapa lembar sih Pak Kaan? Pecah belingnya tergantung nafsu lahir. Nafsu lahir. Berarti kalau lahirnya hari Selasa misalkan saya berarti 3 daun pecah belingnya. Berarti daun Pucuk. Oh, 3 pucuk. 3 pucuk. Ya. Berarti yang digunakan pucuk daun ya? Pucuknya 3 pucuk daun pecah beling. Terus untuk apa? Kumis kucing. Pucuknya juga 3 buah pucuk. Ya. Terus walusium? Walusium 1, telur 1. Oh, walusium 1, telur 1. Nah, itu yang terakhir jampe-jampenya ya. Kalaupun udah begini jalannya, Gimana? kalau penyakit gitu datang aja tempat saya. Oh. Biar saya obatin. Oh, jadi nah ada solusi lain. Sekalipun itu keluar darah, dari senjata laki-lakinya atau perempuannya, udah begini jalannya, silakan datang ke tempat saya. Oke. Saya obati. Oke, nah teman-teman. Insya Allah akan saya obatin. Jadi bagi kalian yang mempunyai penyakit tersebut ada solusi jalan pintasnya nih, yang udah parah banget nih, udah nggak bisa jalan, misalkan udah sampai mengeluarkan darah danahnya parah banget, bisa langsung datang ke rumahnya Bapak Kaan yang beralamat di Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Tinggal datang saja ke Balai Desa Cipendei, tanyain rumahnya Bapak Kaan, nanti juga bakal diantar sama Limas. Oke, nanti juga bakal diantar. Pokoknya udah pada tahu, sedesa Cipendei udah pada tahu rumahnya kakek perkasa atau Bapak Kaan, tidak perlu sulit-sulit. Kebanyakan udah ada video ini nanya lagi. Nah, tinggal itu aja, cari di Google Maps Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Ya Pak Kaan ya? Ya. Ada mungkin udah segitu aja ya videonya ya. Udah. Oke, Bapak Kaan, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Kaan selalu diberkahkan hidupnya ya Pak Kaan ya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Itu tadi video saya bersama Bapak Kaan atau kakek perkasa, ramuan obat herbal untuk mengobati penyakit yang kemaluannya sampai mengeluarkan darah dan juga nanah. Tadi untuk obat-obatannya sudah disebutkan di dalam video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Silahkan kalian buat di rumah, tapi nggak bakalan mungkin sampai manjur ya Pak Kaan ya. Karena ada jampe-jampe yang dirahasiakan sama Bapak Kaan. Jadi kalau misalkan kalian pengen obat tersebut, silahkan bisa order di Mr. Najar ya Pak Kaan ya. Karena saya sudah sama Pak Kaan ini sudah kerjasama jamu kuat bersama Mr. Najar juga, dan juga Teh Nenden ya. Jadi yang penasaran, yang ingin membeli, silahkan menghubungi nomor Mr. Najar atau DM IG-nya Mr. Najar. Yang penasaran untuk pemesanan obat kuat tersebut ya, bukan obat kuat, obat penyembuh penyakit kemaluan yang mengeluarkan darah dan juga nanah. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.